Menteri Keuangan Purbaya. Kamu itu sebenarnya siapa sih? Apakah memang kau pendekar yang tiba-tiba muncul, atau kamu hanya mencari popularitas? Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Betul, setuju. Yang baik nggak usah takut. Yang miring-miring boleh takut sekarang. Karena nggak akan saya lindungi. Yang miring-miring boleh takut sekarang karena nggak akan dilindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali bersama kami di channel Mata Netizen plus 62. Di sini semua dilihat, semua dikomentarin. Nah, ada kabar yang sangat menghebohkan ya, di mana Bapak Hotman Paris begitu ya dianggap menyenggol Bapak Purbaya, sosok yang sangat boleh disebut sekarang tuh sedang naik daun ya. Wah, naik daun bukan terbang ya. Apakah Bapak Hotman Paris itu mendukung langkah Bapak Purbaya atau malah sebaliknya? Karena kalau kita perhatikan banyak netizen yang ketika berkomentar itu mereka sepertinya kurang fokus kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Hotman Paris ya. Kita lihat videonya ya, silakan. Halo Bapak Menteri Keuangan Purbaya. Kamu itu sebenarnya siapa sih? Apakah memang kau pendekar yang tiba-tiba muncul, atau kamu hanya mencari popularitas? Kenapa sih tiap buka medsos sekarang wajah kamu yang nongol di medsos? Ya, ranking pertama tetap Pak Presiden. Sekarang ranking kedua di medsos, di beranda. Nah, selalu wajah kamu. Bahkan kau telah mengalahkan kepopuleran Hotman Paris yang followernya hampir 10 juta. Siapa Jadi sih Bapak kamu kalah ya? Sekarang kau makin ngetop karena kamu tiba-tiba mengeluarkan instruksi akan melarang pedagang baju bekas yang diimpor. Benar nggak sih? Kan sudah puluhan ton masuk ke Indonesia, nggak ada yang peduli. Memang benar kerugian negara banyak, benar bea masuk hilang, pajak PPN, pajak penghasilan, kerugian negara besar sekali. Benar nggak sih kau pahlawan? Kok sampai di rapat kabinet katanya kau dikucilkan dulu sendiri? Kalau memang benar Hotman bersama kamu. Kalau memang benar Hotman bersama kamu, coba nih, menurut para netizen, apakah Bapak Hotman Paris ini mendukung langkah Bapak Purbaya atau sebaliknya ya? Karena kalau saya melihat ada komentar-komentar dari netizen yang sepertinya mereka itu mungkin apakah gagal fokus atau mungkin nonton videonya itu kurang panjang begitu ya. Coba kita lihat komentarnya. Hotman Paris ini kenapa sih iri ya sekarang Pak Purbaya viral? Tuh kan. Padahal kan nggak ada tampak iri-irinya ya. Keren Pak Menko Purbaya Yudi Sadewa, keren pisan pokoknya, malah langkah Bapak Purbaya teh top markotop gitunya. Hotman Paris ternyata ikut mendukung Menko Purbaya, mantap. Nah ini kalau saya juga berpendapat seperti itu ya, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Hotman Paris. Kan tadi di ujung kalimatnya apa tadi? Kalau benar Hotman bersama kamu, begitu ya. Jadi ini bentuk dukungan dari Bapak Hotman, bukan bentuk rasa irinya Bapak Hotman. Tapi ya terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Hotman Paris begitu ya, saya ingin bertanya kepada semua sahabat Mata Netizen plus 62, bagaimanakah pendapat sahabat Mata Netizen plus 62 akan langkah Bapak Purbaya? Silahkan kirimkan komentar Anda di kolom komentar, dan insya Allah nanti saya akan membacakan komentar-komentar Anda ya terkait larangan dari Bapak Purbaya mengenai baju bekas impor itu ya. Silahkan ya, jangan lupa kirimkan pendapat Anda ya. Banyak kenapa selama ini ya, saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu dia rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia nanya sama saya. Biar aja Pak ya, biar rahasia juga. Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan. Maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum?
ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungin. Oh, begitu jadi ya. Jadi Makanya kalau rahasia ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Betul. Kan begitu kan? Ternyata ada treatment seperti itu. Ke depan nggak seperti itu. Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Betul, setuju. Yang baik gak usah takut. Yang miring-miring boleh takut sekarang. Karena nggak akan saya lindungi. Yang miring-miring boleh takut sekarang karena nggak akan dilindungin. Aduh, pokoknya mah ini kata-kata yang sangat keren dari Bapak Purbaya ya. Makanya jangan miring-miring begitu ya. Menteri Keuangan berani lawan mafia. Ternyata rahasianya baca Al-Quran tiap perjalanan. Wow. Di tengah kesibukannya Ini sebagai pejabat publik, rahasia Menteri Menteri Purbaya Keuangan direkam diam-diam kita. oleh ajudannya sedang melantunkan ayat suci Al-Quran dari layar ponsel saat berada di mobil. Kebiasaan religius ini menarik perhatian warganet yang kagum dan berharap beliau selalu dijaga dalam setiap langkahnya. Amin, mudah-mudahan beliau selalu dijaga di dalam setiap langkahnya. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh beliau itu adalah sesuatu hal yang baik dan hal yang positif. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa ini pencitraan, jangan ya ini ini merupakan amal kebaikan ya. Kita mah kadang suka suka lupa kan. Aduh, kita ini yang nggak sibuk aja lupa gitu ya, nggak baca Al-Quran. Ini Bapak Purbaya nih yang kita tahu sibuknya bagaimana ya, masih meluangkan untuk membaca Al-Quran. Jangan cuma menjadi tontonan ya, tapi ambil pelajaran. Sesibuk itu pun masih mau membaca Al-Quran. Hari kita kumaha. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak akan memberikan ampun bagi mafia impor pakaian bekas karena pemerintah tidak mendukung tidak akan adanya memberikan UMKM yang ampun. menjual barang ilegal. Tidak hanya dipidana, mafia impor balpres akan mendapatkan hukuman tambahan berupa denda. Purbaya mengatakan negara akan rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Pasalnya negara harus menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk membakar pakaian-pakaian itu. Purbaya menyebut bahwa kedepannya pelaku impor balpres pakaian bekas akan di blacklist pemerintah. Nama-nama pelaku impor pakaian bekas pun sudah dikantongi oleh pemerintah. Waduh, sudah dikantongi oleh pemerintah. Pantas tadi kata Bapak Purbaya, yang miring-miring boleh takut. Wah, kayaknya ini mah Bapak Purbaya sudah tahu nih ada yang miring-miring. Kita akan pantau terus bagaimana kelanjutan dan langkah-langkah Bapak Purbaya. Mudah-mudahan perekonomian di Indonesia ini semakin hari terus semakin membaik dan semua warga rakyat Indonesia ini kaya bersama Bapak Purbaya. Ya, paling tidak mudah-mudahan kekayaannya tidak jauh beda lah dengan Bapak Purbaya. Amin. Kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen Plus 62 dimanapun berada. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nanti kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Jangan lupa kirimkan pendapat Anda di kolom komentar dan nanti akan saya bacakan komentar-komentar Anda. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang mau minum boleh minum dulu. Minum dulu ya.